Sani untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus.
bagi Yesus Raja, Raja mulia. Aku yang besar Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kebaikan-Mu, kasih setiamu, kemurahan-Mu, pembelaan-Mu sungguh ajaib, sungguh besar, lebih dari hidup kami. Kami lihat kebaikan-Mu, oh dan nama-Mu saja yang dimuliakan, yang ditinggikan. Yesus Tuhan, oh hanya Kau Tuhan, Raja yang luhur, Raja yang agung, Bapa yang baik, sahabat kami. Yesus Tuhan, oh segala pujian, hormat dan kemuliaan, oh we give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Biarlah kehidupan kami tetap terus memandang kepada Engkau Yesus. Dan biarlah kami tetap terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang bulan Maret, gereja kita membahas tema lembah pemurnian. Di minggu pertama kita belajar tentang dari api ujian ke kemuliaan Kristus. Saya beri kata kuncinya yaitu kita diuji. Di minggu kedua kita belajar tentang ketika Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan. Saya berikan kata kunci lagi, kualitas. Bicara tentang kualitas. Di minggu ketiga, kita belajar tentang ketika Tuhan tidak menjelaskan, iman tetap percaya. Kata kuncinya adalah proses. Di minggu ini kita belajar tentang pemurnian iman. Namun sebelumnya mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Begini bunyinya. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya ingin membawa Bapak Ibu semua untuk kita mau bersepakat tentang arti daripada iman. Kita harus mengerti bahwa iman itu adalah anugerah. Iman yang dimaksud di sini adalah kepercayaan yang hidup, aktif dan bertumbuh kepada Kristus. Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita dilahirkan kembali karena rahmat Tuhan yang besar. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya, iman bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah semata. Namun, iman yang lahir dari anugerah tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti pada titik awal, namun iman harus bertumbuh. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus memiliki iman yang bertumbuh kepada Kristus, bukan hanya sekadar iman yang sedari awal diberikan, sampai di ending kehidupan kita, iman kita tetap sama. Tapi Rasul Petrus mengingatkan bahwa iman kita harus bertumbuh. Iman yang kita miliki itu perlu dimurnikan, sebab iman yang sejati tidak dibiarkan statis, melainkan diuji oleh Tuhan supaya bertumbuh menuju kedewasaan dan semakin mencerminkan karakter Kristus. Rasul Petrus memakai gambaran emas yang diuji dengan api. Ini kita sudah belajar di minggu yang pertama. Emas dimurnikan dengan api karena api memisahkan yang murni dengan yang tidak murni. Api juga bicara tentang bagaimana menguji keasliannya. Yang ketiga, api juga bicara tentang meningkatkan daripada nilai emas tersebut. Demikian juga iman, Allah memakai api pencobaan bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memurnikan dan memperindah iman kita. Api tidak menghancurkan emas, tetapi memisahkan kotoran dari dalam emas tersebut. Waktu dia dipanaskan sedemikian panas, derajat api yang membakar emas tersebut, itu akan memisahkan kotoran-kotoran yang mungkin tidak terlihat mata, tidak bisa kita rasakan pada saat kita menyentuhnya, tapi api bisa memisahkan itu. Demikian juga pencobaan dalam hidup orang percaya. Tuhan tidak sedang menghancurkan iman kita, melainkan membersihkan iman dari ketakutan, keegoisan, ketergantungan pada hal-hal yang duniawi. Mungkin kita bisa saja terlihat, kita memiliki iman, namun tidak kita bisa pungkiri, kita juga
memiliki ketakutan. Di saat kita memiliki iman, kita juga ada keegoisan. Dan apilah yang akan memurnikan semua itu. Rasul Petrus menyebut pencobaan sebagai sesuatu yang seketika dan perlu. Kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di dalam tangan Allah. Mari kita sepakat. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di dalam tangan Allah. Semua berada dalam kendali Tuhan. Dan sudah pasti hal tersebut memiliki tujuan. Ya, pada saat kita dimurnikan, pada saat kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, di saat kita siap maupun kita tidak siap, hal tersebut memiliki tujuan supaya iman kita terbukti, murni, dan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang dimurnikan juga adalah iman yang tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Agak susah ya Bapak Ibu semua, namun mari kita belajar. Sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana kita melalui banyak pemurnian. Dan di minggu ini kita belajar tentang pemurnian iman kita. Namun tidak ada salahnya kalau kita terus berlatih, terus mencoba untuk iman kita bisa bertumbuh. Di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-8 berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Inilah iman. Kita hidup bukan karena bukti yang kasat mata. Tapi itu susah ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita selalu melihat yang ada gitu ya. Namun iman bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat. Karena pengharapan kita berakar kepada kebangkitan Kristus. Ya, kita hidup bukan karena bukti yang kasat mata, tapi karena pengharapan yang berakar pada kebangkitan Kristus. Kebangkitannya menjamin bahwa setiap penderitaan memiliki ujung yang mulia. Hari ini mungkin kita sedang berada di dalam api ujian. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah berputus asa. Api itu bukan tanda Allah meninggalkan kita. Api itu bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru di sanalah Allah sedang bekerja paling dalam. Justru di saat kita mengalami hal tersebutlah Tuhan bekerja. Ia sedang memurnikan iman kita supaya kita semakin kuat, semakin murni, dan semakin serupa dengan Kristus yang adalah tujuan iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap percaya, tetap berharap, tetap setia, sampai iman kita mencapai tujuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya hidup kami tetap terus beriman dan bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kami boleh serupa seperti dengan Kristus. Mampukan kami untuk kami melihat segala pencobaan yang terjadi dalam hidup kami adalah sebagai ujian, di mana hal-hal yang buruk dipisahkan dari dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.